Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Nofirman dengan nomor BP 22150, mahasiswa dari STMIK Amik Jaya Nusa. Pada video ini saya akan menjelaskan tugas dari mata kuliah Enterprise Architecture IT yang membahas tentang perancangan arsitektur sistem e-learning kampus. Dalam penjelasan ini saya akan membahas beberapa komponen penting antara lain: yang pertama, prinsip arsitektur. Yang kedua, tujuan arsitektur. Yang ketiga, visi dan misi. Yang keempat, diagram rantai nilai atau value chain. Yang kelima, business model canvas. Yang keenam, diagram struktur organisasi. Yang ketujuh, diagram use case. Semua komponen ini dibuat untuk menunjukkan bagaimana sistem e-learning di kampus STMIK Amik Jaya Nusa dapat dibangun secara terstruktur, modern, dan tentunya mendukung proses digitalitas kampus di masa depan. Yang pertama, prinsip arsitektur. Prinsip arsitektur bisa dikatakan sebagai pedoman utama dalam membangun sistem. Prinsip ini memastikan bahwa arsitektur yang dirancang sesuai dengan visi kampus, mengikuti perkembangan zaman, dan tetap relevan di masa depan. Khusus untuk Amik Jaya Nusa Padang, prinsip ini dibuat agar pengembangan sistem e-learning dapat, yang pertama, fleksibel mengikuti perkembangan teknologi dan regulasi pendidikan. Yang kedua, mematuhi aturan dari pemerintah dan kampus. Yang ketiga, siap menghadapi era digitalitas dengan sistem yang modern dan scalable. 4 prinsip utama yang digunakan. Yang pertama, fleksibilitas. Arsitektur harus mudah beradaptasi terhadap perubahan kebijakan teknologi dan kebutuhan akademik maupun administrasi kampus. Yang kedua, kepatuhan atau compliance. Sistem dikembangkan sesuai dengan peraturan Kemendikbud LLD Dikti Wilayah 10 dan kampus internal kampus seperti pelaporan data ke PDD Dikti atau akreditasi. Yang ketiga, modernitas, mengikuti tren teknologi terkini seperti integritas dengan sistem informasi akademik, e-learning, platform digital yang kompatibel dan scalable. Yang keempat, transparansi. Semua informasi dalam sistem disajikan secara jelas, akurat, dan dapat diaudit untuk mendukung tata kelola kampus yang profesional dan akuntabel. Kesimpulannya, prinsip arsitektur berperan penting sebagai fondasi dalam membangun sistem e-learning dan fleksibel, patuh, modern, dan transparan. Yang kedua, tujuan arsitektur. Tujuan arsitektur menjadi arah ingin dicapai dalam perancangan sistem e-learning di kampus Amik Jaya Nusa Padang. 3 tujuan utama. Yang pertama, peningkatan kinerja, menyelaraskan proses bisnis kampus dengan teknologi informasi untuk meningkatkan efektivitas dan efisien pelaksanaan visi dan misi kampus. Yang kedua, stabilitas organisasi, menjamin keberlangsungan operasional kampus meskipun ada pergantian staf atau perubahan struktur organisasi. Yang ketiga, referensi perencanaan IT, menjadi acuan utama dalam perencanaan dan implementasi solusi TI, terutama dalam manajemen data dan pengambilan keputusan strategis. Dengan tujuan ini, sistem tidak hanya andalan secara teknologi tetapi juga kuat secara organisasi. Yang ketiga, visi dan misi STMIK Jaya Nusa. Yang pertama, visi, yaitu menjadi perguruan tinggi yang berorientasi global, berbasis kompetisi dan sertifikat pada tahun 2030. Misinya yang pertama yaitu meningkatkan tridharma perguruan tinggi. Yang kedua, mengembangkan sarana dan prasarana. Yang ketiga, meningkatkan kualitas dosen dan tenaga pendidik. Yang keempat, meningkatkan kerja sama vokal hingga internasional. Yang keempat, meningkatkan kerja dan lokal hingga internasional. Yang kelima, menghasilkan lulusan berkualitas, bermoral, berjiwa, berwirausaha, berbahasa Inggris, dan kompeten. Yang keenam, meningkatkan sertifikasi kompetisi. Yang ketujuh, bekerjasama dengan lembaga sertifikasi IT untuk mewujudkan
universitas bersertifikat di tahun 2030. Visinya memberi arahan besar dan visi adalah langkah-langkah nyata untuk mencapainya. Yang keempat, diagram value chain atau rantai nilai. Diagram ini menggambarkan proses utama dan pendukung yang memberi nilai tambahan untuk organisasi. Kegiatan utama yaitu pengolahan pendidik dan pengajar, proses pembelajaran untuk menghasilkan lulusan kompeten. Yang kedua, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk menciptakan inovasi dan kontribusi nyata. Yang ketiga, peningkatan reputasi institusi untuk membangun citra positif, akreditasi, dan kepercayaan publik. Kegiatan pendukung. Yang pertama, layanan teknis. Dukungan teknis untuk semua kegiatan akademik. Yang kedua, SDM, pengelolaan dosen dan tenaga pendidikan. Yang ketiga, administrasi, sarpas, dan keuangan, menjamin kelancaran operasional. Yang keempat, pengendalian internal sebagai mekanisme monitoring dan kepatuhan standar. Kesimpulannya, semua aktivitas utama dan pendukung saling berkaitan untuk mencapai visi dan misi kampus. Yang kelima, Business model Canvas, terdiri dari 9 elemen. Yang pertama yaitu Key Partner, Kisco Academy, Oracle Academy, Mitra Magang Lokal, dan LL Dikti Wilayah 10. Yang kedua, Key Aktivitas, pengajaran penelitian, pengabdian masyarakat, dan peningkatan reputasi. Yang ketiga, Value Proposition atau pendidikan IT berkualitas, layanan digital, terintegrasi, biaya terjangkau, jalur karir. Yang keempat, Customer Relationship, workshop, penelitian, media sosial seperti FB, Telegram, dan LinkedIn. Yang kelima, channel, website resmi, email, telepon, dan media sosial. Yang keenam, customer segment, mahasiswa, dosen, staf IT, peserta ujian, dan lembaga pendidik. Yang ketujuh, key resource, dosen, staf, sistem akademik, server, infrastruktur IT, dan laboratorium. Yang kedelapan, struktur operasional kampus, listrik, internet, pengembang sistem, dan pelatihan SDM. Yang kesembilan, revenue stream, biaya kuliah, pelatihan sertifikat. Kesimpulannya, Canvas ini menggambarkan cara kampus menjalankan bisnis pendidikan secara strategis. Yang keenam, diagram struktur organisasi. Struktur organisasi kampus STMIK Amik Jaya Nusa. Yang pertama, Yayasan Pengembang Manajemen Informatika atau Pembina Tinggi. Yang kedua, Senat Perguruan Tinggi. Yang ketiga, Ketua STMIK Amik Jaya Nusa. Yang keempat, Wakil Ketua atau Puket di bidang akademik, Prodi, SI, dan SK, perpustakaan, LPPM, LP3, dan BAA. Yang ketujuh, Puket 2, Keuangan dan Administrasi Umum. Yang kedelapan, Puket 3, Kemahasiswaan. Kesimpulannya, struktur ini memastikan pembagian peran jelas dan kolaborasi untuk mewujudkan visi dan misi institusi. Yang ketujuh, UC Case Diagram, menggambarkan interaksi antara sistem dan aktor proses pendaftaran mahasiswa baru. Yang pertama, aktor, seperti calon mahasiswa, front office, dan teller bank. Prosesnya yaitu yang pertama, front office memberikan formulir. Yang kedua, calon mahasiswa isi formulir dan kembali. Yang ketiga, mendapatkan info biaya. Yang keempat, bayar ke bank. Yang kelima, bank memberikan bukti bayar. Yang keenam, bukti diserahkan ke front office. Yang ketujuh, front office proses pendaftaran. Kesimpulannya adalah alur ini memastikan proses pendaftaran mudah dan terstruktur dari awal hingga selesai. Kesimpulan umumnya yaitu Enterprise Architecture atau EA sangat penting sebagai kerangka kerja strategis untuk merancang dan mengembangkan sistem e-learning di STMIK Amik Jaya Nusa Padang. Dengan prinsip yang pertama yaitu fleksibel, yang kedua patuh regulasi, yang ketiga teknologi modern, yang keempat transparansi. EA mendukung digitalitas kampus secara menyeluruh, meningkatkan kinerja, menjaga stabilitas organisasi, dan menjadi referensi utama untuk pengambilan keputusan berbasis data. EA adalah fondasi kuat untuk mewujudkan sistem e-learning yang adaptif,
inovatif dan relevan dengan pengembangan dunia pendidikan digital masa kini dan masa depan. Sekian dari saya, Aditya Nofirman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.